Taiwan mencatat 240 kasus dalam negeri dan 5 kasus dari luar negeri. Di antara 106 kasus di kota New Taipei, 33 kasus terjadi di Zhonghe. Kota Taipei 102 kasus, di antaranya 48 kasus terjadi di Wanhua, Taoyuan 12 kasus, dan Changhua 10 kasus. Kasus meninggal bertambah menjadi 2 kasus. Selain itu, kini dikabarkan ada pasien dan PMA di Far Eastern Hospital yang tertular. Pihak rumah sakit membenarkan adanya rantai penularan dalam area rumah sakit. Hingga kini 11 orang telah tertular. Pihak rumah sakit masih belum memutuskan untuk melakukan lockdown saat ini. Namun dikabarkan seorang pria berusia 80-an tahun yang positif tertular telah meninggal. Berdasarkan statistik JCC, saat ini ada 6 rumah sakit yang muncul kasus positif, namun hanya Far Eastern Hospital yang mengalami penularan internal. Saat ini ada 6 rumah sakit yang muncul kasus positif, hanya Far Eastern Hospital yang mengalami penularan internal. Menanggapi peningkatan kewaspadaan pandemi, Kementerian Pendidikan mengumumkan seluruh jenjang kelas TK swasta negeri dan kursus telah dihentikan. Terjadi penambahan 333 kasus tanggal 17, mayoritas berada di kota Taipei, mencapai 158 kasus. Seiring memanasnya pandemi, kota Taipei dan kota New Taipei mengumumkan penghentian seluruh kelas SMA ke bawah dari tanggal 18 hingga 28. Wali kota Taipei, Ke Wen-je, juga mengimbau agar pihak kampus juga menghentikan kelas serta mengusulkan konsep lockdown secara proaktif. 感染人数上升太快，超过医疗体系的负荷范围，所以为什么要呼吁说？这个叫自动自发的封城，而不是那种出动军队的这种硬性封城。我还是相信台湾的国民素质。Taipei juga mengumumkan penghentian toko mesin capit boneka, kolam pancing udang, toko permainan papan, dan rumah makan dengan sarana karaoke mulai tanggal 17 pukul 4 sore. Juga mengusulkan selain toko kebutuhan pokok seperti rumah makan untuk menghentikan sementara operasi mereka agar aktivitas Taipei dapat berhenti dan mengurangi jumlah penularan per hari. Wali kota New Taipei, Hou Youyi, menyatakan bahwa pengendalian berikutnya akan lebih ketat dengan menerapkan kontrol tinggi pada komunitas dan aktivitas rendah untuk bersiap-siap menuju kewaspadaan level 4. 新北市一定会做好第4级的准备。 Sebagian besar sarana hiburan telah berhenti beroperasi saat ini. Ditekankan bahwa mulai hari ini, kota New Taipei akan memperketat inspeksi. Warga yang tidak memakai masker akan langsung didenda. Setelah insiden 513, peringatan nasional kembali berbunyi tanggal 17 sekitar pukul 8 malam. Taipower kembali melakukan pembatasan listrik pada zona C dan D akibat kapasitas serapan listrik tinggi sehingga pasokan listrik tidak memadai. Disampaikan oleh Taipower, gardu nomor 1 pembangkit listrik Singta rusak. Konsumsi listrik tanggal 17 siang mencatat rekor tertinggi bulan Mei. Sebanyak 1,22 juta unit rumah tangga terkena imbas, namun mengapa masih tetap pada zona C dan D? 今年就是2021年，就是C组跟D组，所以很不幸，这次还是C组跟D组。这个制度，我想以后是可以检讨的。 Taipower menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan kompensasi berdasarkan insiden 513. Presiden Tsai Ing-wen menyatakan permohonan maaf lewat media Facebook. Disampaikan ia juga sulit menerima hal ini. Konsumsi listrik tertinggi tanggal 17 mencapai 37,44 juta kilowatt. Taipower memprediksi konsumsi listrik tertinggi tanggal 18 mencapai 37,5 juta kilowatt. Suplai listrik terbesar saat ini hanya mencapai 40,27 juta kilowatt. Diperkirakan laju kapasitas transfer cadangan puncak hanya mencapai 7,4%, yang berarti pasokan listrik telah mencapai kapasitas maksimal. Pengumuman peningkatan kewaspadaan pandemi memicu warga merebut bahan baku. Harga grosir sayur mayur tanggal 16 meningkat 39% dibandingkan harga sehari sebelumnya. Namun Kementerian Pertanian menyatakan bahwa pasokan sayur mayur sangat memadai. Agen Perikanan menyatakan stok beku dan jumlah yang masih ada dalam kapal saat ini mencapai 223.300 ton. Berdasarkan jumlah warga kota Taipei dan kota New Taipei sebanyak 6,6 juta, konsumsi tertinggi produk makanan laut adalah 7.500 ton. Saat ini stok mencapai 30.000 ton.